Semangat pagi. Hari ini Kamis 6 Agustus 2020. Kembali kita belajar bimbingan konseling bersama Miss Setia. Anak kelas 8. Kita akan membahas topik menjauhi perilaku menyimpang. Anak kelas 8. Seiring dengan perkembangannya, remaja saat ini memiliki keinginan tahuan yang sangat tinggi dan adanya rasa ingin mencoba. Tapi ingat bahwa anak remaja juga harus mengetahui perilaku-perilaku menyimpang mana yang perlu kita hindari. Kita belajar perilaku menyimpang. Kenakalan remaja ini sangat ditentukan ataupun dipengaruhi bagaimana kehidupan kita di dalam lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, lingkungan itu berbicara dengan keluarga. Keluarga. Anak-anak kelas 8, kita semuanya tentunya punya keluarga masing-masing. Apa itu keluarga? Keluarga itu adalah kumpulan di mana ada orang tua dan juga anak. Dan bukan hanya sebatas itu, keluarga itu sangat luas artinya. Perilaku menyimpang siswa kelas 8 tanpa terkecuali pada dasarnya lahir dari ekspresi sikap kenakalan yang muncul dari kalangannya. Ingat bahwa anak remaja itu jiwanya masih sangat labil sehingga mudah terseret oleh lingkungan. Seorang remaja bukanlah tiba-tiba menjadi nakal, tapi ingat, anak remaja bisa menjadi nakal. Ada beberapa penyebabnya. Saat setelah dibentuk oleh lingkungan, yaitu disebut tadi keluarga, ya. Seseorang siswa yang hidup misalnya dalam keluarga yang tidak harmonis, cenderung akan mempunyai perilaku yang kurang baik dan menyimpang dari norma ataupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, seseorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar, ia bisa melarikan dirinya pada penggunaan obat-obat terlarang ataupun yang disebut dengan narkoba, karena ia tidak tahan melihat pertengkaran orang tuanya. Begitu juga halnya yang kedua, sekolah. Sekolah ini ternyata jika seorang siswa tidak mampu menerima pendidikan dengan keseluruhan aspeknya, maka siswa juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari tujuan pendidikan yang sebenarnya dapat muncul. Nah, kelas 8, kalau kita sekolah, kita harus perhatikan ya, bahwa tuntutan-tuntutan sekolah itu bukan sebenarnya tuntutan yang sulit. Ketika kita dengan rela, ketika kita siap dibentuk oleh sekolah, sebenarnya kita akan mencintai setiap pembentukan itu. Tetapi kembali lagi, semuanya itu ditentukan bagaimana sikap kita dalam menerima hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya, yang ketiga, masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Ini mencakup pergaulan kita. Anak kelas 8. Kamu sedang bergaul dengan siapa? Bagaimana pergaulan kamu? Ingat, kehidupan kita, kesuksesan kita, masa depan kita, siapa kita,
itu sangat ditentukan dengan siapa kamu bergaul. Bagaimana pergaulan kamu. Banyak sekali ya anak remaja hancur, anak remaja rusak, anak remaja menjadi brutal. Itu dipengaruhi yang ketiga ini. Dia tidak bisa menyaring dengan siapa dia harus bergaul. Nah, kalau kita salah dalam pergaulan kita, bisa dipastikan kita juga salah dalam kehidupan kita. Maka anak kelas 8, kita harus pintar-pintar ya. Kita harus pintar-pintar dalam bergaul. Kira-kira apakah kita mendapatkan hal yang positif? Silakan bergaul dengan orang yang membawa dampak positif bagi kita. Tetapi sebaliknya jika memberikan dampak negatif, kita harus pintar bagaimana kita bisa memilah-milah mana yang selayaknya, mana yang tidak layak ya. Jadi pergaulan itu sangat menentukan siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, kita harus mengetahui apa definisi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma, aturan ya. Mungkin di masyarakat yang satu dengan yang lainnya memiliki norma yang berbeda. Tetapi ketika kita berada di masyarakat yang satu, kita membawakan norma yang ada di masyarakat yang lainnya. Ini bisa dikatakan perilaku yang menyimpang. Nah, jadi di mana kita berada, kita harus tahu norma-norma apa yang sedang berlaku. Kita tidak bisa bersikap semuanya kita seenaknya kita. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Tentunya aturan-aturan itu pasti membentuk kita kepada hal-hal yang benar ataupun hal-hal yang baik. Maka dengan pasti kita juga akan terbentuk menjadi orang yang baik. Nah, di mana kita berada, kita harus tahu norma-norma yang berlaku di dalamnya. Anak kelas 8, perhatikan kemana kita pergi, di mana kita berada. Kita harus tahu dan ingat norma apa yang berlaku pada saat itu. Kita harus bisa melakukannya. Gejala yang perlihatkan hal yang mengarah pada kenakalan remaja adalah yang pertama, anak-anak remaja jika sudah melakukan keenam hal ini, mungkin hal ini akan mengarah pada kenakalan remaja. Yang pertama, anak-anak yang tidak disukai temannya. Mungkin dia merasa tertolak, mungkin dia merasa tidak diterima. Dia akan mengarah kepada kenakalan remaja. Nah, jangan pernah menolak teman ya. Jikapun kita tidak suka dengan teman kita, kita tidak boleh menolak mereka. Seperti apa contohnya? Membuli, menghina ya, bahkan mengatain mereka. Bahkan juga banyak cara-cara yang sering terjadi dalam kehidupan remaja. Anak-anak yang tertolak ini akan mengambil sikap dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan. Nah, kita harus tahu ya. Yang kedua, anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di sekolah atau di rumah. Nah, anak yang sudah mengarah kepada kenakalan remaja akan terlihat dia akan sering menghindarkan diri dari tanggung jawab yang ada di sekolah ataupun di rumah. Sebenarnya yang namanya tanggung jawab ini harus dilakukan ya. Tetapi seseorang yang sudah tidak melakukan tanggung jawab tersebut, bisa saja itu sudah mengarah kepada kenakalan remaja. Dia tidak senang lagi dengan tanggung jawab. Mungkin dia merasa berat, terbebani. Mungkin dia merasa tidak terima dengan tanggung jawab tersebut.
dia akan mengarah kepada kenakalan remaja. Bagaimana anak kelas 8? Apakah kita masih melakukan tanggung jawab kita sebagai anak didik, baik di sekolah ataupun di rumah? Nah, coba ya diingat-ingat kembali. Yang ketiga, anak yang sering mengeluh. Pa, saya tidak bisa ini. Ma, saya tidak bisa ini. Teman, saya tidak bisa ini. Guru, saya tidak bisa ini. Anak yang sering mengeluh, tidak mampu menghadapi sesuatu. Mungkin itu tidak terlalu berat bagi orang lain, tetapi bagi dia adalah sesuatu yang sangat berat, tidak bisa dihadapi. Kenapa? Ini tergantung diri kita sendiri ya. Anak-anak yang sering mengeluh dalam hal batasan yang kita sebutkan tadi, kemungkinan dia sudah mengarah kepada kenakalan remaja. Nah, seandainya anak-anak tidak mampu melewati, mengatasi sesuatu yang saat ini sedang kamu alami, coba berbagi ya. Berbagi dengan orang tua, dengan guru kamu. Kamu cerita bagaimana kamu seharusnya melewati semuanya. Itu akan sangat membantu kamu supaya kamu terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Yang keempat, anak yang fobia. Anak yang fobia. Tahu ya, fobia itu apa? Anak yang fobia ini bisa menunjukkan atau gejala yang memperlihatkan mengarah kepada kenakalan remaja. Anak yang fobia mungkin dia akan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal, ya. Fobia ini sering sekali tidak masuk akal bagi orang yang tidak mengalami fobia. Misalnya, ada seseorang yang fobia dengan, ini hanya contoh saja ya, ada orang yang fobia dengan melihat benda tertentu, padahal benda tertentu itu adalah benda yang sangat biasa bagi orang lain. Orang bisa berkata, apa-apaan sih kok takut sama benda itu? Nah, apa-apaan sih? Masa sama benda itu aja tidak berani? Nah, ini ada yang mendasari kenapa seseorang bisa fobia kepada hal tertentu. Ya, ada yang melatar belakangi. Tetapi kalau fobia ini kita tidak perhatikan, bahkan fobia ini kita biarkan membentuk kita, lama kelamaan rasa ketakutan itu semakin berkembang, bertahan di dalam diri kita. Sebenarnya bisa kita atasi ya, tapi kalau kita memilih untuk semakin takut dan semakin takut, ini juga bisa mengarah kepada kenakalan remaja. Yang kelima, anak yang suka berbohong. Bohong itu tentu dosa, tapi siapakah manusia yang tidak pernah berbohong? Semua manusia pernah berbohong. Tetapi kalau anak yang sudah suka berbohong, tentunya ini mengarah kepada kenakalan remaja. Mengapa dia berbohong? Mengapa harus berbohong? Kepada siapa kita berbohong? Nah, sekali kita berbohong untuk menutupi hal yang berbeda, kita juga harus berbohong. Untuk menutupi yang satu, kita harus berbohong. Berbohong itu tidak cukup sekali jika kamu ingin melakukan kejahatan. Berbohong di sana pasti semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Jadi pilih untuk tidak berbohong. Karena dengan memilih untuk suka berbohong, di sini kamu sudah menunjukkan kenakalan remaja. Hati-hati. Ya, apakah kamu tergolong orang yang suka berbohong? Di sana kamu sudah mengarah kepada kenakalan remaja ya. Yang terakhir, anak yang suka menyakiti teman, sesama, menyakiti orang lain. Ini ciri-ciri orang yang sudah mengarah kepada kenakalan remaja. Jangan ya, kita tidak boleh melakukan hal ini.
di saat kita menyakiti orang lain, itu bukanlah menjadi pilihan yang tepat. Jangan pernah berkata, di saat saya menyakiti orang lain hati saya puas, itu salah besar. Di saat saya menyakiti teman saya akan merasa bangga, itu salah besar. Anak yang suka menyakiti sesamanya adalah orang yang menunjukkan, yang mengarah kepada kenakalan remaja. Maka untuk itu anak kelas 8, jauhi keenam hal ini. Masih banyak hal-hal yang belum disebutkan. Keenam hal ini harus kamu jauhi. Apakah kamu di antara keenam ini ada mengalami hal-hal seperti ini? Segera kamu pikirkan, kamu hindari, kamu jauhi ya. Ini bisa mengarahkan kamu kepada kenakalan remaja. Mungkin kamu tidak sadar ya, tapi Miss ingatkan kembali, jika di antara kita anak kelas 8 ada memiliki keenam hal tersebut, bahkan di antaranya, pikirkan kembali, kamu sedang mengarah kepada kenakalan remaja ya. Nah, baiklah anak kelas 8, sampai di sini pembelajaran kita. Kiranya lewat pembelajaran kita pada hari ini, kita semua mengerti ya, bahwa penyimpangan itu bisa saja terjadi kepada semua orang, tetapi sangat rentan menimpa anak remaja. Karena anak remaja itu adalah anak yang sangat labil, masa transmisi, perpindahan dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja ke dewasa. Dia akan bingung, apakah saya ini anak-anak, apakah saya ini dewasa. Nah, hal-hal tersebut sangat rentan kepada anak remaja. Maka ingat, siapa diri kamu ditentukan oleh bagaimana kamu bisa mengendalikan diri kamu. Jaga sikap, jaga perilaku kamu. Bagaimana caranya? Perhatikan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kamu, baik di keluarga, lingkungan, sekolah, masyarakat, di mana saja. Jika kita peka dengan norma-norma yang ada, ikuti, lakukan, maka norma itu akan membawa kamu kepada hal yang menjauhkan kamu dari penyimpangan. Baiklah anak kelas 8, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, dan yang terpenting, kita bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi. Terima kasih anak kelas 8. Selamat bertemu kembali pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.